Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk mereview perdagangan hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar Pak? Baik, Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di Idea Channel Pak Hendry. Posisi penutupan hari ini Pak ditutup di zona merah, tadi sempat hijau cukup lama Pak, tapi ketika beberapa detik jelang penutupan ini ditutup di zona merah dengan pelemahan tipis saja di 0,04%. 5.100 masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana review Anda di sepanjang perdagangan hari ini Pak Hendry? Ya, hari ini Pak David kelihatannya arahnya lebih ke ranging ya Pak ya. Kan kemarin juga kita tahu ditutup di level 5112 ya, jadi ditutup lemah tipis ya. Jadi kelihatannya memang dalam satu pekan ini lebih cenderungnya ke ranging Pak ya, dengan rata-rata pergerakan IHSG per harinya itu sekitar 50 poin. Baik, Pak Hendry, kalau kita lihat posisi pembukaan pada pagi tadi di 5.112, posisi penutupan di 5.111, ini indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana Pak. Apakah ini juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di pekan ini yang tidak full seperti biasa? Besok perdagangan terakhir kemudian disambut oleh long weekend ini Pak, di luar dari beberapa sentimen global dan domestik yang berkembang sampai sejauh ini. Ya, kelihatannya begitu Pak ya. Jadi aktivitas daripada di pasar juga nggak terlalu ramai seperti biasanya. Biasanya itu kita perhatikan bahwa rata-rata pergerakan IHSG per hari itu sekitar 100 poin. Ini boleh bilang Pak berkurang hampir separuhnya ya, sekitar 50 poin saja. Ya, jadi kelihatannya aktifnya lagi setelah liburan Idul Adha nih Pak, Senin nih. Baik, Pak Hendry, dari posisi asing seperti apa Pak? Posisi asing sih tetap masih optimis Pak ya, dalam arti bahwa kita tahu bahwa kan di luar pun juga kita udah dengar ya berita ya bahwa confirm ya di Singapura ya resesi, Korea Selatan resesi ya, kelihatannya memang bursa efek Indonesia menjadi pilihan Pak bagi investor asing maupun investor lokal saat ini. Baik, apakah ini terlihat dari posisi asing yang masuk ke pasar domestik cukup besar sampai sejauh ini Pak Hendry? Ya benar Pak, jadi selain optimisme pelaku pasar dalam negeri ya, asing pun tetap Pak saya melihat bahwa ada optimisme ya untuk kembali lagi ambil posisi di saat-saat harga yang masih under value ya boleh bilang ya, tapi udah menunjukkan rebounding. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral Pak Hendry, ini juga menarik kalau kita perhatikan Pak, di mana untuk saham-saham dari konsumer ada HMSP, kemudian juga Gudang Garam yang sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, hari ini tampaknya bangkit Pak Hendry, mengalami penguatan yang cukup signifikan di sesi kedua, 4% untuk Gudang Garam, HMSP 2%, sementara untuk dari konsumsi lainnya ada Unilever menguat di 1,23%. Dengan nilai kapitalisasi mereka yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan, tampaknya ini yang menjadi penopang bagi IHSG sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Sementara di sisi lain, perbankan big cap hari ini justru mengalami tekanan Pak. Bagaimana Anda melihat pola dari saham-saham big cap di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, polanya nggak bergerak cenderung sideways ya Pak ya. Tapi seperti tadi yang Pak David bilang ya, memang emiten-emiten di sektor consumer ya, kemudian nanti ada juga sektor perbankan, kemudian dari aneka industri pun juga sama Pak. Ini merupakan sektor-sektor di mana kita lihat sudah mulai menunjukkan rebounding yang merupakan penopang ya daripada IHSG untuk terus ya menguat. Baik, saya akan coba bahas untuk Gudang Garam Pak Hendry langsung saja. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam ini, hari ini Gudang Garam mencoba untuk bangkit, ini menguat di 4,69% dan ditutup di level 49.650. Apakah memang Gudang Garam sudah mengalami tekanan yang cukup dalam Pak? Dengan posisi harga yang sudah dinilai menarik, para investor akhirnya cukup banyak yang masuk di perdagangan hari ini untuk Gudang Garam. Ya
Ya, gudang garam dari pertengahan Mei ya Pak ya, sampai dengan perdagangan hari ini pun juga masih menunjukkan pergerakan ranging ya. Dengan rata-rata pergerakannya itu per hari sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 rupiah saja. Jadi harus diperhatikan di sini, walaupun hari ini sudah ditutup menguat Pak ya, ada satu resisten yang terdekat yang harus ditembus dulu, yaitu di 50.600. Oke. Ya, jadi 50.600 kalau berhasil ditembus, kita melihat ada potensi untuk GGRM untuk menguji kembali level tertingginya yang seperti capai ya tanggal 18 Mei itu, yaitu di 51.500 Pak. Baik. Posisi penutupan sesi kedua ada di 49.650, belum tembus ke 50.600 Pak Henry. Rekomendasi Anda bagi yang ingin ambil posisi, apakah memang harus dipastikan dulu untuk menembus resistennya di 50.600 bagi yang ingin masuk Pak? Ya, bagi yang belum masuk posisi, disarankan menunggu perdagangan besok ya. Apabila dibuka at least ya Pak ya, di atas penutupan hari ini, boleh beli di current market. Oke. Dengan catatan tadi itu suatu keharusan Pak menembus resisten 50.600 terlebih dahulu atau? Ya. Ya, kalau enggak masih cenderung ranging dan berpotensi untuk koreksi Pak ya. Oke. Untuk menguji kembali level resisten itu di level 46.500. Yang sudah ambil posisi Pak dengan penguatan signifikan ini di hold saja? Ya, di hold saja dan diperhatikan untuk level supportnya selama di atas 46.500 masih bisa di hold. Baik, untuk gudang garam yang hari ini mengalami penguatan ditutup di level 49650 setelah terkoreksi cukup dalam di perdagangan sebelumnya. Ini terkait juga dengan kinerja emiten ini di semester pertama di 2020. HMSP, Pak Henry, apakah treatmentnya juga sama Pak? Baik, kalau untuk HMSP, ini dari trennya juga hampir sama Pak ya. Ini masih bergerak ranging ya. Hanya saja ini pergerakannya itu lebih kecil ya, per harinya itu sekitar 50 sampai dengan 70 rupiah saja. Ya. Nah, kalau misalkan yang belum masuk posisi ya sama Pak, jadi perhatikan untuk pedagang besok apakah mampu untuk dibuka di atas closing hari ini ya. Kemudian bagi yang udah masuk posisi itu perhatikan level supportnya HMSP di 1625 level support yang diperhatikan untuk HMSP. Ketiga, tadi ada beberapa resisten tertentu yang harus ditembus oleh gudang garam. Apakah untuk HMSP juga ada resisten tertentu yang harus ditembus terlebih dahulu, Pak Henry? Ya, kalau untuk HMSP itu resisten yang harus ditembus Pak untuk memastikan ya HMSP ini bisa melanjutkan penguatan ya, terus itu di level 1.900 Pak untuk resistennya. Oke, 1.900 level yang wajib ditembus oleh HMSP terlebih dahulu. Baik, ada gudang garam, HMSP, dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Menarik Pak Henry, kita akan jeda kembali Pak, nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di ada session closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi yang merupakan founder dari Mastermind Trader. Pak Henry. Ya, Pak David. Ya, sudah ada telepon yang masuk Pak Henry, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Bapak Marihot. Di mana Pak Marihot? Bapak Marihot. Di daerah mana Pak? Di daerah Tangerang. Baik, Pak Marihot silakan Pak. Sudah ada Pak Henry di sini, Pak Marihot. Mau menanyakan untuk pembelian Bian dengan kode saham Bian itu enaknya posisinya di angka berapa ya? Oke. Bian, dan mau nanyakan juga untuk PIN, apakah untuk membelinya apa masih nunggu pembelian dulu? Oke. Tekim yang kedua ya Pak, TKIM ya Pak Marihot? Iya. Oke, lebih ke arah entry level berarti ini Pak Marihot. Iya, Pegas apakah ada cenderung kenaikan apa akan turun? Kalau misalnya turun, kira-kira di posisi berapa? Oke. Untuk Pegas, Pak Marihot sudah ambil posisi belum Pak? Udah di 1115. Oke, baik.
Lebih ke arah jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang ini Pak Marihot? Iya betul. Dan sekalian sama Petro. Baik. Kira-kira PTRO ya Pak? posisi berapa yang ya Petro? Kira-kira posisi berapa pembelian yang paling enak? Oke, entry level juga. Baik, Iya. itu saja Pak Marihot. Udah itu aja, makasih Baik, ya. terima kasih Pak Marihot di Tangerang. Ditunggu jawabannya dari Bapak Henry Setiadi. Nanti kita akan jawab, Pak Henry, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada Unilever, Astra International, PBRI, kemudian juga perbankan big cap lainnya ada PMRI. Semuanya direkomendasikan buy untuk perdagangan di esok hari. Unilever tadi juga sempat kita singgung, kemudian juga ada Astra International, PBRI, kemudian juga PMRI ini. Semuanya direkomendasikan buy untuk perdagangan esok hari dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Nanti kita akan coba bahas untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan ini. Pak Henry, kita coba jawab pertanyaan dari Bapak Marihot di Tangerang terlebih dahulu, Pak. Baik, Pak Iya. David. Iya. Untuk yang pertama ada Dian, Pak, entry level. Anda rekomendasikan Dian, Pak Henry, dari sisi likuiditasnya seperti apa, Pak, untuk Dian? Dian Swastika Pak ya, DSSA ya. Diandra Media Internasional mungkin ini, Pak. Dian Mhm. Dian kodenya apa Pak ya? Sorry. DYAN, Pak Henry. Oh, DIAM. Oke, Iya. Diandra ya, Diandra Media ya. Mhm. Oke. Ya, kalau kita lihat ini sih dari segi likuiditasnya juga ini nggak terlalu aktif Pak ya, dalam arti dia nggak ada pergerakan Pak. Boleh bilang itu dia perharinya itu ya antara nggak bergerak atau satu Oke. rupiah saja. Mhm. Jadi kalau untuk memang invest long term ya, nanti untuk Dian ini boleh aja sih Pak. Level berapa yang Anda rekomendasikan, Pak Henry? Ya, untuk saat ini juga masih berapa ya, dia kan bergerak antara 50 sampai dengan 51 rupiah. Jadi kalau untuk Dian ini untuk trading ya udah pasti nggak bisa. Tapi kalau untuk invest jangka panjang ini diharapkan untuk Dian ini Pak bisa kembali lagi ya, itu di atas 100 rupiah. Dari sisi likuiditas, Pak, seperti apa terkait juga dengan profil risiko untuk Dian? Ya, sekali lagi itu Pak, kalau untuk trading ini boleh bilang ini dihindari karena nggak ada Oke. pergerakan. Tapi Baik. kalau untuk fundamentalnya ya cukup baik ya, tapi ini memang nggak terlalu ada pergerakan Pak. Jadi kalau memang untuk Baik. invest ya tujuannya jangka panjang diharapkan bisa kembali lagi ke harga di atas 100 rupiah. Oke, masih ada Tekim Iya. Pegas dan PTRO dari Bapak Baik, Marihot di Tangerang. Sudah ada telepon yang masuk lagi, Pak Henry, kita akan coba sapa Iya, kembali. baik. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dengan Giantoro Bandung Pak. Ya, ada Pak Henry, Pak Giantoro, silakan Pak. Selamat sore Pak Hendri. Sore Pak Giantoro. Iya Pak Hendri, saya mohon tanya untuk saham Friend, saham Kras sama Raja dan BES Pak. Baik, sudah ambil posisi Iya. atau belum ini Pak Giantoro? Kalau Kras saya tadi jual di 410, pembelian 368 Pak. Mhm. Terus untuk Raja sama BES belum punya barang. Untuk Friend posisi saya 145 Pak. Oke, baik. Jangka pendek Ya. Pak Giantoro ya? Jangka pendek seminggu untuk minggu Oke. depan aja Pak. Seminggu Baik. depan. Itu saja Ya. Pak. Iya, support resistennya Pak David. Oke, terima kasih Iya, Pak Giantoro, terima kita kasih jawab. Pak Hendri, terima kasih Pak David. Selamat Baik, sore. selamat sore kembali. Pak Marihot kembali, Pak Henry untuk Tekim entry level, Pak Henry. Ya Pak Marihot ya, Ya. thank you Pak Marihot atas partisipasinya. Kalau untuk Tekim entry levelnya itu bisa diperhatikan di level support ya, idealnya itu di 6750 Pak untuk Tekim. Oke, Iya. dengan target price Pak Henry. Ya, target price yang terdekat itu bisa di-set di 7425 Ya. yang merupakan resistennya. Kemudian dengan rata-rata pergerakan Tekim itu per hari ya sekitar 250 rupiah. Ya mungkin ya bisa untuk lihat Pak dalam satu quarter ini ya. Dalam satu quarter ini dilihat apakah mampu menembus dulu resistennya tadi di 7425. Kita akan jeda kembali, Pak Henry, nanti kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami. IDS Session Closing akan segera Baik, kembali Pak. sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Henry. Ya, Pak David. Kita lanjutkan kembali Pak. Tadi Pak Marihot ternyata ada klarifikasi nih Pak, bukan Dian tapi Bian Pak Henry. Ada Bayan Resources TBK yang hari ini menguat di 2,15%, ditutup di 13,75. Ingin masuk, Anda rekomendasikan tidak Pak?
Ya, untuk buy-and resources Pak ya. Ya ini sih agak fluktuasi Pak ya, dari segi trennya juga dia bergerak ranging. Ya. Ya jadi kalau mau masuk pun jadi perhatikan Pak ya, untuk pergerakannya itu rata-rata sekitar Rp650 ya. Jadi boleh masuk Pak, dan diperhatikan untuk level resistannya di 14.500. Ya, 14.450 ya. Kemudian untuk supportnya yaitu di 11.925. Baik. Kemudian juga ada PTRO Pak, Petrosia Tbk, entry level. Anda rekomendasikan tidak untuk PTRO? Ya, untuk PTRO ini kelihatannya mau break resistance Pak ya. Jadi perhatikan untuk level entry-nya itu di 1940. Ya, 1940. Kemudian untuk level resistennya itu di 1765. Oke, 1765. Dari Pak Marihot di Tangerang kita beralih ke Pak Giantoro di Bandung. Friend Pak, 145. Sudah ambil posisi. Analisis Anda. Ya Pak Giantoro, thank you Pak. Untuk friend udah masuk posisi Pak. Perhatikan untuk level supportnya Pak ya. Ini di level 134 Pak, 134 untuk level supportnya. Ya, kemudian untuk level resistennya 168 untuk friend. Baik, secara fundamental ini tidak begitu bagus Pak Henry, kinerja mereka tertekan, rilis dari yang terbaru, tapi sahamnya naik signifikan nih Pak. Bagaimana analisis Anda ini? Ya, memang kalau friend itu kita lihat ya, karena dia udah bergerak ranging ya dari sejak April ya, pertengahan April ya, sampai dengan itu terakhir 23 Juli ya. Nah, kelihatannya memang ini ada antusias dari para trader ini Pak ya. Memang dilihat ya, friend ini memang karena bergerak di media ya, karena di COVID ini cukup Pak, di media ini internet provider dan sebagainya cukup menjanjikan ya. Jadi di sini berarti lebih ke outlook ke depannya begitu Pak? Iya, betul. Iya. Selanjutnya ada Kras Pak Henry, sudah jual di 410, beli di 368, artinya sudah profit Pak Giantoro ini. Untuk mungkin buyback kembali, ini rekomendasi Anda untuk Kras? Ya, Kras kalau udah profit ya selamat Pak ya. Nah, kalau untuk Kras sih potensi untuk dia up masih cukup besar Pak ya. Kalau misalkan mau entry kembali, ya perhatikan Pak level supportnya itu di 366 untuk Kras. Iya. Baik, kemudian ada Raja Pak, entry level. Ya, untuk Raja entry levelnya bisa diperhatikan di supportnya, yaitu di 113 untuk Raja. Kemudian dengan rata-rata pergerakannya per hari itu sekitar 5 sampai dengan 6 rupiah. Ya boleh Pak perhatikan juga untuk resistennya itu di 128. Oke, untuk best Pak Henry singkat saja Pak. Ya, untuk best Bekasi Fajar Pak ya. Bekasi Fajar Internasional itu perhatikan untuk level supportnya di 116. Ya. Kemudian untuk level resistennya di 134 ya. Jadi kalau mau entry perhatikan aja besok apakah bisa diperdagangkan at least di closing hari ini. Ya. Baik Pak Giantoro yang ada di Bandung. Terakhir Pak Henry singkat saja Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan Unilever, Astra International, BBRI dan BMRI. Buy, apakah posisi buy-nya di level penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini? Kesimpulan keseluruhan Pak Henry? Ya, jadi kalau untuk saham-saham pilihan ya seperti INPR, kemudian juga tadi Astra, ya Bank Mandiri, Bank BCA itu juga terutama didukung oleh sektornya itu sendiri ya, yaitu di consumer dan juga perbankan. Jadi kalau mau masuk posisi benar perhatikan level closing hari ini. Apabila besok di perdagangan bisa melanjutkan di harga closing hari ini boleh buy current market. Ya. Baik, Pak Henry terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di IDS Second Session Closing. Semoga yang kita bahas dan rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Henry, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Redit, dengan senang hati Pak. Ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDS Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.